Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPA yang kemarin, fisika yang kemarin. Dari dimensi sekarang kita belajar tentang vektor. Yang pertama kita masuk ke definisi. Ya. Dari definisi, yang pertama kita ingat sebelumnya kita pelajari tentang besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar tanpa memiliki arah. Contohnya adalah panjang, ya, panjang massa, ya, itu tidak ada arah. Sedangkan besaran vektor besaran yang memiliki besar atau nilai dan juga memiliki arah. Contohnya adalah gaya, ya, gaya itu memiliki arah, bisa ke kanan bisa ke kiri. Selanjutnya menyatakan suatu vektor. Vektor dinyatakan dengan huruf tanda panah atas, misalnya A, lihat ini ada tanda panah, atau F ada tanda panah di atasnya. Bisa juga dengan cetak tebal, misalkan A cetak tebal atau F tebal, ya. Yang selanjutnya melukis penjumlahan atau selisih vektor. Ada 3 metode. Metode yang pertama adalah metode segitiga. Jadi nanti dua gaya itu dilukis berbentuk seperti segitiga seperti ini, ya. Contohnya adalah gaya 1 ditambah gaya 2, itu nanti gaya 1 ke kanan, gaya 2 nya ke sebelah sini, hasilnya ini. Jadi terbentuklah segitiga, ya. Itu metode yang pertama. Contohnya nih, misal ini 2 cm untuk B, 3 cm untuk A ke kanan. Nanti kalau ditanya CA min B, lihat A nya ini kan ke kanan, positif, betul, ya. Jadi ini A nya sebelah sini. Sedangkan B nya ini ke atas, kalau dia dikurang berarti dia nya berlawanan dengan ke atas ini, berarti dia ke arah bawah sini. Nah ini lihat, B nya ke bawah minus. Maka hasilnya adalah yang menghubungkan titik awal ke titik akhir. Itu adalah hasil vektornya, ya. Yang selanjutnya metode poligon. Metode poligon ini misal diketahui 3 buah vektor A, B, dan C. Seperti gambar ini A, ini B ke atas, C ke bawah sebelah sini, serong ke bawah kanan. Maka jika diketahui rumus R sama dengan A tambah B tambah C, lihat A tadi ke kanan, berarti dia di sini ke kanan. Nah, metode poligon ini dilanjutkan, ya, dari titik ujung A ini dilanjutkan B kemana? Ke atas, berarti dia nya B ke atas dari ujung A tadi. Selanjutnya ditambah C, berarti lihat C nya ini ke arah sini dari B, jadi ujungnya itu ke serong bawah, ya, serong bawah kanan. Jadi hasilnya itu dari titik awal A ke titik akhir C, itu hasilnya. Lihat nih, ini nah ini hasilnya, ya. Jadi untuk metode poligon artinya kita lanjutkan dari titik ujung masing-masing vektor, ya. Selanjutnya metode jajar genjang. Sama kayak metode segitiga tadi, berarti dia berbentuk segitiga. Kalau metode jajar genjang nanti menghasilkan gambar seperti jajar genjang. Misalkan 2 vektor F1 dan F2, maka jumlah 2 vektor tersebut seperti gambar. Ini F1 nya ngadap ke kanan, F2 nya ngadap ke kiri. Jadi ini F1, ini F2, nanti diambil garis tengah, ya. Yang ini F1 nya ini ke sini, ini F2 ke sini, sehingga berbentuk jajar genjang, ya. Jadi ini adalah resultannya, tengah-tengah, ya. Selanjutnya menentukan vektor jika diketahui sudut, ya, menggunakan rumus kosinus, ya. Kalau diketahui dianya vektor jumlah, dia positif ini. Kalau dia selisih, rumusnya adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah dikurang 2 F1 F2 cos alpha, ya. Itu kalau dianya selisih. Kalau ini jumlah yang di atas nih, ya. Lanjut, ya, kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu ada poin A, B, C, dan D. Itu mencakup seluruh materi yang kita pelajari tadi, ya. 2 buah vektor, satu A dan B, masing-masing besarnya 30 Newton. Langsung kita kerjain aja. Yang A itu besarnya 30 Newton. Dan B itu 40 Newton.
Besarnya ya, lebih panjang berarti gambar garisnya ya. Tentukanlah resultan kedua vektor tersebut jika searah. Apa maksud dari searah? Ya, yang searah itu maksudnya gini. Dianya ketika A-nya itu menghadap ke kanan 30 Newton, maka yang B-nya ini kita lanjutkan lagi ke kanan sejauh 40 Newton. Ini B-nya. Maka hasil vektornya seluruhnya ini ya 70 Newton. Selanjutnya yang B, berlawanan arah. Kalau katanya berlawanan arah, jika diketahui yang A itu menghadap ke kanan sebesar 30 Newton, ya, berarti kayak gini kalau ditanya resultannya apa ya? A dikurang B, ini maksudnya ya, disebut dengan berlawanan arah. Ya, kalau yang tadi A plus B. Jadi A-nya ini 30 Newton, B-nya itu negatif 40 Newton ke arah kiri. Ingat dilanjutkan dari ujung ini. Nah, ini B-nya sejauh 40 Newton. Nah, kayak ini. Ini A, ini B. Hasilnya yang mana? Hasilnya adalah ini. Ya, ini hasilnya. Atau kita tulis dengan resultan. Berapa nih? 40, 30 dikurang 40. 30 dikurang 40. Hasilnya min 10 Newton ya. Arti min ini artinya dia menghadap ke kiri ya. Yang selanjutnya yang C, saling tegak lurus. Kalau dianya tegak lurus, lihat kalau A-nya itu kita buat positif, A-nya 30 Newton, positif berarti dia ke arah kanan. Ya, 30 Newton. Saling tegak lurus itu membentuk 90 derajat, berarti ke sini. Ya, ini 40 Newton. Ya. Cara mencari resultannya itu tinggal tarik garis dari ujung ke pangkal ini. Tanda panahnya ini ya. Nah, lihat ini adalah resultannya. Kalian ketahui pernah belajar teorema Pitagoras, mencari nilai R ini gunakan teorema Pitagoras ya. 30 40 kalian ketahui. Nah, ini rumusnya ya, kalau dianya saling tegak lurus. Jadi ini 30 Newton kuadrat ditambah 40 Newton kuadrat. 900 ditambah 1600 ya. Berapa? 2500. Kalau diakarin jadi 50 Newton. Nah, yang D, jika diketahui sudut alfanya 60 derajat. Gimana kalau digambar? Ini kalau kasih dulu gambar A 30 Newton. Ya, 30 Newton. Membentuk 60 derajat alfanya dengan garis B ya. Garis resultan gaya B. 60 derajat kira-kira segini. Nah, ini B. Berapa resultan gayanya ya? Kita cari. Cara mencari resultan, ingat tadi rumusnya sudah kau tulis di yang pertama tadi, di video pertama. Itu rumusnya adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 kali F2 kali cos alfa. Ini rumusnya ya. Jadi kalau diketahui alfa. Oke, kita lanjut nilainya masukin. Gaya yang pertama 30 Newton kuadrat ditambah gaya yang kedua 40 Newton ditambah 2 kali 30, F1 nya 30, F2 nya 40 dikali cos 60 ya, alfanya 60 derajat. 900 ditambah 1600 ditambah 2 kali 3 kali 4 itu 12, 24 ya. 24 00 dikali cos 60 berapa? Setengah ya. Cos 60 itu setengah. Berarti ini ditambah ini 2500. Ini kalau dikali setengah 1200.
Kalau dijumlah hasilnya 3.700 ya. 3.700 itu kalau diakarkan berapa? 37 kali 100 ya. Berarti 10 akar 37 satuan. Newton ini, ini Newton. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Dari 3 vektor di bawah ini tentukan resultannya. Jika R-nya sama dengan A tambah B tambah C. Ini kita yang pakai rumus jumlah semua ya. A ngadap ke kanan. Ya, A ngadap ke kanan, B ngadap ke bawah, C ngadap ke kiri. Diingat ya. A ngadap ke atas kanan, serong atas kanan, B ngadap ke bawah, sedangkan C ngadap ke sebelah kiri. Vektornya ya. Ditanya R sama dengan A tambah B tambah C. Bagaimanakah hasilnya? Jadi ini sudah kau tulis A, B dan C, rumusnya R A tambah B tambah C. Kita sesuaikan ya, yang positif sesuai dengan soal, yang negatif berubah posisi. Ini kau ambil positif semua. Yang A kita gunakan metode poligon saja. Poligon metodenya ya. Kita lanjutkan. Dari A positif, B-nya ke bawah. Dari ujung A ngadap ke bawah B, sedangkan C ngadap ke kiri. Nah, ini nilai C. Hasilnya yang mana? Ini dari titik A ke ujung C. Ya, ini hasilnya. Nah, itu ya. Selesai.